Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ba'du. Ayuhal hadirun, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Pertama, adik-adik, ini bukan khutbah Jumat, jadi nanti kalau Ustadz tanya boleh ya. Jadi kalian juga bisa jawab, ya, biar gak langsung ngantuk soalnya. Jadi boleh ya, nanti Ustadz tanya gitu ya, nanti adik-adik jawab. Ya. Adik-adik, kadangkala satu pekerjaan, ya, pekerjaan ini sama. Katakan misalnya sama-sama baca buku. A baca buku, B juga baca buku. Tapi kadang ada yang membacanya itu dengan suka hati, ada juga yang membacanya dengan terpaksa. Pertanyaan saya, pernah merasakan baca buku dengan terpaksa? Kamu jujur banget, memang cocok jadi santri di ICN. Ya. Tapi sebaliknya juga kan, pernahkah kalian merasakan baca buku itu dengan suka hati? Terutama ketika mau ujian ya. Oke. Adik-adik, itu bukan hanya terjadi pada kegiatan baca buku, bukan hanya terjadi pada kegiatan-kegiatan kebiasaan. Untuk puasa itu juga ada yang begitu. Ya. Jadi ada yang puasa dengan berat hati, tapi ada juga yang puasa dengan suka hati. Nah, adik-adik, saya ingin ngasih tip, ya, bagaimana caranya biar puasa itu, saya sebab terlalu nggak tega kalau di sini mau saya tanya puasa ini dikerjakan dengan berat hati apa suka hati, nggak usah dijawab, ya, nggak usah dijawab. Ya. Ini sekedar tips dari Ustadz, ya, barangkali bisa membantu kalian sehingga ketika puasa itu bisa dilakukan dengan suka hati. Coba. Jadi butuh waktu paling banter mungkin 10 menit, nggak lama-lama. Makanya jangan tahan ya, jangan tidur dulu ya. Perhatikan dulu sedikit. Nah, pertama, adik-adik, kalau tujuan puasa adik-adik itu misalnya pingin kurus, biar terlihat ganteng atau apa, saya duga adik-adik terpaksa melakukan puasa. Jadi kalau itu tujuannya, insya Allah terpaksa tuh puasanya. Tapi adik-adik, kalau adik-adik membayangkan di sini terjadi kebakaran, ya. Lalu adik-adik ingin selamat agar api itu tidak menyentuh adik-adik. Terjadi kebakaran nih, Sidoarjo maksudnya. Kita nih lagi ketakutan,
Bagaimana agar api ini tidak menjalar ke kita? Bagaimana agar api ini tidak nyentuh ke kita? Nah, saat itu nanti akan terjadi. Tapi tidak di sini, insya Allah di Sidoarjo. Di akhirat pasti akan terjadi, ada api menyala. Dan orang itu ketakutan untuk masuk ke api itu. Kalau adik-adik membayangkan api itu Sidoarjo saja, itu panasnya, walaupun kita jauh mungkin jaraknya berapa meter, itu panasnya sudah terasa. Ya. Nah, peristiwa yang akan terjadi tadi yang Ustadz sampaikan, hari kiamat, api yang membara itu pasti akan ada nanti. Lah, ada tips. Karena nggak ada lab yang bisa melakukan penelitian di sini. Nggak ada labnya saat ini di dunia ini. Allah yang sayang pada kita itu memberitahu bahwa nanti itu ada api yang sangat panas, tempatnya orang-orang durhaka di situ. Diberitahukan kepada kita. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adik-adik jelaskan nih ke kita, ngasih bocoran, dan bocoran ini udah lama diberitahukan ke kita. As-siyamu junnah. Jadi puasa itu tameng. Nah, adik-adik, kalau api di dunia saja mengkhawatirkan, api neraka itu jauh lebih hebat dari itu. Dan tamengnya harus dibuat saat ini. Nggak bisa kalau dibuat nanti ketika adik-adik sudah wafat. Buatlah saat ini. Buat yang baik. Ya. Kapan buatnya? Saat ini. Dengan bagaimana caranya? Nah, tadi sudah saya sampaikan. Puasa ini hadir agar puasa ini bisa jadi tameng bagi kita dari api neraka. Kapan buatnya? Saat ini. Lah, kalau itu tidak kita kerjakan dengan suka hati, pasti tamengnya adik-adik yang adik-adik buat itu bolong-bolong. Kalau bolong-bolong, berarti api itu bisa tembus ke kita. Nah, oleh sebab itu kita buat tameng kita, junnah itu tadi, dengan semangat, dengan suka hati, agar bikinnya kita serius. Dan kalau bikin serius, tahu kan, kayak adik-adik belajar dengan suka hati itu, nggak tahu waktu, wah moro-moro sudah pukul 10 ngerjakan matematika nggak selesai misalnya. Kalau itu dikerjakan dengan suka hati itu nggak terasa. Mungkin itu sebenarnya adik-adik yang ingin Ustadz sampaikan, ya. Bangun mimpi di adik-adik saat ini bahwa puasa yang kita lakukan ini sedang kita siapkan sebagai tameng agar kita tidak tersentuh oleh api neraka. Kita perbaiki kualitas puasa kita. Semoga sesi sebentar ini ada manfaatnya pada saya, pada adik-adik sekalian. Tidurnya boleh dilanjutkan, kemudian nanti mungkin ada sesi yang lain. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.